الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Khonifidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Sebuah risalah yang menjelaskan kepada kita khonifidina azani Allah wa iyyakum bagaimana ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah yang sesungguhnya sekaligus prinsip-prinsip yang harus diyakini dan dipegangi oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Di antara ciri ahlu sunnati wal jamaah dan juga prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim adalah yang tersebut di sini khonifidina azani Allah wa iyyakum pada halaman yang keempat. Beliau memberikan judul dengan ar-ru'yah. Secara bahasa ru'yah artinya melihat. Maksudnya khonifidina azani Allah wa iyyakum di antara prinsip Islam ahlu sunnati wal jamaah meyakini, mengimani annal mu'minina yarawna Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Wa anna Allah yura, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Ini prinsip yang harus diyakini khonifidina azani Allah wa iyyakum oleh setiap muslim. Dikarenakan prinsip ini khonifidina azani Allah wa iyyakum termasuk dalam cakupan al-iman bil yaumil akhir. Mengimani adanya hari akhir, mengimani hari kiamat, yang semuanya sepakat kalau al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir termasuk deretan arkanul iman, termasuk deretan rukun-rukun iman yang harus dipegangi oleh setiap muslim. Dia mengatakan di khonifidina azani Allah wa iyyakum fahum hina idzin ila rabbihim yanzuruna. Mereka pada saat itu, pada hari kiamat, ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam surga,
ila rabbihim yanzurun. Mereka bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. La yumaruna fil nazari ilaih. Saat itu mereka tidak berdesak-desakan, tidak menjumpai kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu berdesak-desakan, antri dan semisalnya. La. Mereka dengan lenggang, dengan enak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashukun. Dan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak ragu, yakinnya dengan kebenaran hal itu. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhiratun. Maka wajah-wajah mereka para penduduk surga dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berseri-seri. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhiratun. Dan mata-mata mereka dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Fi na'imin daimin musimin. Mereka kekal selama-lamanya dalam kenikmatan yang tidak ada hentinya. Allah wa iyyakum. Allah menyatakan, wala yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam surat Al-Hijr ayat 48. Di situ terdapat salah ketik, salah cetak. Ya, di situ la yasummuhum, gitu ya. Sin dulu baru mim. Ini keliru, azani Allah wa iyyakum. Yang benar la yamassuhum, mim dulu baru sin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka ahlul jannah tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa penat. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak pernah dikeluarkan dari kenikmatan surga. Betul-betul menikmati kelezatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Azani Allahu wa iyyakum. Kalau di dunia seringkalinya azani Allahu wa iyyakum kita jumpai orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Azani Allah wa iyyakum, terkadang merasa bosan dengan apa yang dia rasakan, merasa jenuh dengan apa yang dia miliki. Azani Allah wa iyyakum, ingin hal yang baru, ingin sesuatu yang lain yang belum pernah dia miliki, yang belum pernah dia rasakan. Itu sewaktu di dunia. Adapun nanti di surga, azani Allah wa iyyakum, perasaan yang demikian tidak ada sedikit pun menimpa ahlul jannah. Betul-betul kenikmatan di atas kenikmatan. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Mereka ahlul jannah senantiasa dan terus ada makanan untuk mereka dan tempat berteduh. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, sementara balasan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka wal'iyadzubillah. Nah, di sini azani Allah wa iyyakum diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di antara prinsip yang harus diyakini oleh kaum muslimin, al-iman bi anna Allah yura yaumal qiyamah. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Prinsip ini azani Allah wa iyyakum diambil dari Alkitab wa Sunnah, berpijakan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalil yang menerangkan hal itu, salah satunya azani Allah wa iyyakum yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim
di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Pada hari itu wajah-wajah kaum mukminin berseri-seri. Ila rabbiha nadhiratun. Melihat kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tegas, jelas kalau nanti kaum mukminin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Sesungguhnya bagi hamba-hamba yang berbuat baik, yang berbuat ihsan, baik ihsan terhadap sesama makhluk, demikian pula ihsan tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan azani Allah wa iyyakum dalam ayat ini? Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Az-ziyadah hiya an-nazar ila wajhillahi ta'ala. Tambahan dalam ayat ini tidak lain adalah melihat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah. Ini dalil dari Al-Quranul Karim. Tegas, jelas, tidak bisa kita takwilkan lagi. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak mungkin dibawa kepada makna yang lain. Semuanya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah. Adapun dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat banyak. Bahkan para ulama menyatakan hadis masalah ru'yatullah yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah, itu sampai pada tingkatan derajat mutawatir. Kalau hadis dikatakan sebagai hadis mutawatir, maka jelas kesahihannya. Tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana sanadnya, sahih atau tidak. Ya gini, bahkan bisa kita katakan dipastikan sahih sanadnya. Nah, dikarenakan diriwayatkan dari banyak para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Di antaranya yang tersebut di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya oleh para sahabat sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nasan qalu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu ada sekelompok sahabat yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Apakah nanti pada hari kiamat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang muncul dari para sahabat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah pertanyaan yang mulia. Pertanyaan yang muncul dari seorang mukmin yang betul-betul jujur keimanannya. Pertanyaan yang muncul dari seorang hamba yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul dari seorang insan yang selama ini merasakan kenikmatan, karunia, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul dari hatinya kerinduan, bisakah dia melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah? Bertanya para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana mungkin saat ini kita bertanya, mungkinkah kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, qala, Rasul balik bertanya kepada para sahabat, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri? Apakah kalian wahai para sahabat
berdesak-desakan ketika melihat bulan di saat purnama? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul kembali bertanya, hal tudarruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahab? Apakah kalian wahai para sahabat merasa kesulitan untuk melihat matahari pada saat yang terik tidak dihalangi oleh awan sama sekali? Qalu la. Para sahabat kembali menyatakan tidak wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka sesungguhnya kalian wahai umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti itu. Melihat Allah azza wa jalla tanpa perlu berdesak-desakan, melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengalami kesulitan. Allahu wa iyyakum. Tidak perlu antri, tidak perlu mengambil nomor antrian dan semisalnya. Allahu wa iyyakum. Nah, dalil yang pertama. Dalil yang lain, Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang lain, dari hadis Jarir ibn Abdullah, riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Kata Jarir ibn Abdullah, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami dahulu pernah duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fanadhara ila al-qamari lailata 14. Saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat ke arah bulan pada tanggal yang ke-14. Ya, sudah menjelang purnama. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku akan melihat Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini. La tudarruna fi ru'yatihi, kalian tidak akan mendapatkan kesulitan, tidak akan merasakan kesulitan dan semisalnya tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu tidak dikalahkan, bisa melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh, dan mampu melaksanakan salat sebelum terbenamnya matahari, salat asar, faf'alu, maka lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keutamaan dua salat tadi, Allahu wa iyyakum. Nah, ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah, akidah kaum muslimin yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Dan nanti Allahu wa iyyakum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Allah Azza wa Jalla dua kali. Yang pertama fi urasatil qiyamah, pada permulaan hari kiamat. Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali melihat Allah Azza wa Jalla. Baik yang mukmin saat itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang yang penuh dengan dosa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kali yang pertama ini mereka semua melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi marah. Ya. Kaum mukminin, demikian pula orang-orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi marah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis syafa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika umat manusia sudah merasa kepayahan menanti faslul qada, menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan busana sama sekali,
tidak beralas kaki, tidak dihitan. Kemudian matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kemudian masing-masing orang akan dibanjiri dengan keringatnya sesuai dengan amal kejelekannya. Semakin banyak, maka akan semakin tinggi keringatnya tadi membanjiri dirinya. Azani Allahu wa iyyakum. Umat manusia saat itu betul-betul kepayahan. Maka mereka mendatangi nabi-nabi yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam selaku Abul Bashar, memohon kepada beliau alaihi salam supaya meminta kepada Allah Azza wa Jalla disegerakan al-qadha. Sudah lama menanti. Maka Adam alaihi salam menjawab, "Inna Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu qattu." Sesungguhnya Rabbku, kata Adam alaihi salam saat itu, azani Allah wa iyyakum, murka, marah dengan amarah yang besar. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala murka seperti itu. Takut Adam alaihi salam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada nabi yang berikutnya sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala namun dalam kondisi marah, murka. Azani Allahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, azani Allahu wa iyyakum, fil jannah. Allah Subhanahu wa taala kembali terlihat ketika kaum mukminin sudah masuk ke dalam surga. Dalam kondisi azani Allah wa iyyakum, Allah dilihat oleh mereka dengan wajah yang menggembirakan, wajah yang menyenangkan. Tidak lagi murka sebagaimana kesempatan yang pertama pada uratul qiyamah. Disebutkan di sana azani Allah wa iyyakum di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib. Riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu taala an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila seluruh penduduk surga telah masuk ke dalam surga sesuai dengan amalannya masing-masing, tidak lagi tersisa di neraka orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni surga. Habis. Semuanya sudah masuk ke dalam surga, masuk ke dalam kamarnya masing-masing, menikmati kelezatan, kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka. Yaqulullahu azza wa jalla. Saat itu azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum." Wahai penduduk surga, apakah kalian menginginkan tambahan dariku? Sudah merasakan kenikmatannya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, apakah kalian masih ingin mendapatkan tambahan dariku? Yaquluna, maka serempak semua penduduk surga mengatakan, azani Allah wa iyyakum, terheran dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, alam tabyadda wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah membuat wajah-wajah kami putih berseri-seri? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kami dari kobaran api neraka. Sudah cukup, apalagi yang diinginkan? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, fayakshiful hijab, kemudian dibukalah tabir yang selama ini menghalangi. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Akhirnya mereka pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala
sejak itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada kenikmatan yang mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Nah, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini prinsip yang harus kita yakini, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, wa ahlul jahdi an rabbihim, adapun hamba-hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin mahjubun, mereka terhalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya diberi kesempatan sekali, sanibidina azani Allah wa iyyakum, melihat Allah Azza wa Jal. Itu pun di permulaan hari kiamat, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala murka dengan amarah yang sangat besar, sanibidina azani Allah wa iyyakum, sampai para nabi sekalipun tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesudah itu mereka orang-orang kafir terhalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nari yusjarun, dan mereka akan digiring masuk ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-80, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh jelek hasil dari amal yang mereka lakukan dulu sewaktu di dunia. An saqitallahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal merasakan azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Naam. Dikarenakan kekafirannya sewaktu di dunia, amal jelek yang dia lakukan sewaktu di dunia menyebabkan mereka dihalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan digiring ke dalam neraka, wal iyad billah. Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang lain dalam surat Fatir ayat yang ke-36, alladzina kafaru, hamba-hamba yang kafir, kata Allah Azza wa Jalla, lahum naru jahannam, mereka pantas mendapatkan neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, dan mereka tidak pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus hidup dalam neraka jahannam dalam kondisi tidak merasakan kenikmatan ataupun istirahat sejenak pun. Ya. Nah, hidup segan, mati pun tak mau, gitu ya. Nah. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak pernah diringankan azab untuk mereka ketika nanti mendekam dalam neraka, wal iyad billah. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami membalas setiap hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau mengatakan illa, kecuali man syaa'a minal muwahhidina, hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli tauhid yang mati dalam keadaan mukmin namun masih memiliki tanggungan dosa yang belum dia selesaikan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, harus mendekam terlebih dahulu dalam neraka. Ikhrajahum minha, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hamba-hamba tadi dari neraka sebagai fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih memiliki keimanan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menentukan siapa ahlul jannah dan siapa ahlul nar,
Orang-orang yang mendekam dalam neraka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, "Ana arhamur rahimin." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang paling sayang dari orang-orang yang sayang yang pernah ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling zat yang paling rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Adkhilu jannati, masukkan ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, man kana la yusyriku bi syai'a. Hamba yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala fayadkhuluna al-jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Tsumma yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah kembali berfirman, "Unzuru fi ahli an-nar", lihatlah wahai para malaikatku ke dalam penduduk neraka. "Hal talqawna min amalin khairan qattu", apakah ada di antara mereka yang masih memiliki amal kebaikan walaupun sedikit, kata Allah azza wa jalla. Qala, Rasul menceritakan, "Fayajiduna fin nari rajulan", maka mereka para malaikat mendapati seorang laki-laki yang mendekam dalam neraka. Fayaquluna, mereka bertanya lahu kepadanya, "Hal amilta khairan qattu", apakah engkau dahulu di dunia pernah melakukan kebaikan? Qala la, dia mengatakan tidak. Dia mengatakan tidak karena sudah masuk ke dalam neraka, lupa dengan apa yang pernah dia lakukan sewaktu di dunia, saking dahsyatnya dan saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingat satu amalan. Ghaira anni kuntu usamihun nasa fil bait. Yang saya ingat, dulu sewaktu di dunia aku hanya punya satu kebaikan, mudah memaafkan dalam urusan jual beli. Baik dia sebagai pembeli atau sebagai penjual. Kalau dia pembeli, mudah, tidak banyak komentar. Ketika menawar harga tidak terlalu jatuh di kalibidina azani Allah wa iyyakum. Ditawarkan, cocok, langsung dibeli. Tahu, mudah memaafkan. Begitu pula tatkala dia sebagai penjual. Sudah ada pembeli yang cerewet, customer yang cerewet, minta sana minta sini, ternyata yang dibeli barang yang pertama. Sudah demikian, belum ada 3 hari balik lagi, dikembalikan barangnya, minta kembali uang. Dia maafkan. Hanya itu yang dia ingat dari amal kebaikan yang pernah dia lakukan sewaktu di dunia. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ismahu li 'abdi", maafkan hambaku. Bebaskan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Bisamahatihi ila 'abidi", dikarenakan dia hamba yang mudah memaafkan hamba-hambaku yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari neraka semata-mata karena satu amalan, dia mudah memaafkan orang lain, khususnya dalam masalah transaksi jual beli. Bisa dibidina azani Allahu wa iyyakum. Tentunya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini terdapat faedah seorang mukmin tidak pantas meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terbukti kebaikan yang nampaknya dalam pandangan kita yusani azani Allahu wa iyyakum sedikit, kecil, tidak berharga, tidak berarti bisa menyelamatkan seorang hamba dari kobaran api neraka, walaupun dia sudah merasakannya. Allahu wa iyyakum. Nah, seterusnya hadis Allahu wa iyyakum. Ini prinsip yang harus dipahami oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah akan bisa dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan Allah wa iyyakum prinsip yang berikutnya sebagai ciri ahlu sunnati wal jamaah. Kata beliau, ta'atul a'immah wal umara,
mentaati para penguasa dan para pemimpin di kalangan kaum muslimin. Wa man'ul khuruji alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Ini juga prinsip dasar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang harus diyakini oleh setiap muslim. Mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Beliau mengatakan wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah subhanahu wa ta'ala mardiyya. Ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabi ma kana 'inda Allah maskhata, dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, adapun dalam perkara yang sifatnya maksiyah, kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan dan semisalnya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'ah li makhluk. Tidak bisa kita mentaati makhluk manapun dalam mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketaatan kepada penguasa atau perintah penguasa azani Allah wa iyyakum dalam pandangan syariat dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, amruhum bi ta'atillah. Perintah mereka kepada bawahannya, kepada rakyatnya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha wajibun min wajhaini. Ini yang pertama ini wajib dilaksanakan dari 2 sisi sekaligus. Sisi yang pertama dikarenakan itu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua karena penguasa yang memerintahkan. Contoh, penguasa azani Allah wa iyyakum memerintahkan kepada segenap rakyatnya untuk menjaga salat 5 waktu. Misalkan. Nah, baik itu penguasa pusat ataupun jajaran-jajarannya azani Allah wa iyyakum. Nah, seperti yang ada di pelosok Sulawesi azani Allah wa iyyakum. Ya, di daerah pegunungan, pemandangannya betul-betul belum pernah saya jumpai di Jawa. Ya, pelosok pegunungan. Baik, di situ kepala desanya mengharuskan setiap desa, setiap dusun yang menjadi bawahannya, menjadi wilayah kekuasaannya, bagi laki-laki yang sudah baligh, ya, mukallaf, baligh, berakal, wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau dijumpai ada yang enggak sholat jamaah, maka dapat denda. Azani Allahu wa iyyakum. Wa subhanallah, kepala desanya setiap sholat itu mengadakan patroli. Ya. Ketika sholat subuh di masjid ini dilihat karena memang lingkupnya kecil. Ya, cuman beberapa kakak saja. Tidak bisa dipantau, dilihat. Oh, di RT ini ternyata 3 orang tidak melaksanakan sholat jamaah. Ditanya apa uzurnya? Oh tidak, ternyata tidak ada uzur. Ya, sibuk nyangkul di sawah misalkan. Naam, dapat denda azani Allahu wa iyyakum. Yang semisal ini wajib dilaksanakan. Karena itu perintah dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan perintah dari penguasa. Nah, anggaplah seperti itu. Yang kedua, amruhum bima la yukhalifu syara'. Perintah penguasa dalam perkara yang tidak ada pelanggaran syariat padanya. Nah, tidak ada pelanggaran syariat padanya. Hal-hal yang sifatnya mubah-mubah saja, bahkan mungkin di situ terkandung kemaslahatan untuk banyak orang. Fahadha wajibun imtithaluhu. Yang kedua ini, azani Allah wa iyyakum, juga harus dilaksanakan.
ta'atan liwulatil umur, mentaati penguasa muslim yang sah, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang demikian. Seperti peraturan penguasa terkait dengan lalu lintas. Kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau silakan jalan. Kalau lampu kuning hati-hati, kan gitu ya. Nah, kalau antum atau kita cari dalil dalam Al-Qur'an tidak ada. Tidak ada lafaz ayat yang mengatakan apabila kalian melihat lampu hijau di pinggir jalan maka lanjutkan perjalanan, tidak ada. Atau sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai umatku, kalau kalian melihat lampu merah, berhentilah kalian, jangan diterjang. Tidak ada. Secara dalil, tidak ada ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kita melihat tidak ada pelanggaran syariat di situ. Justru membawa kemaslahatan untuk banyak pihak sanibidina azani Allah wa iyyakum. Maka yang demikian akan berpahala ketika dilaksanakan oleh seorang hamba dengan niatan mentaati penguasa karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Walaupun kita sendirian. Sendirian. Kanan kiri enggak ada orang, lampu merah, berhenti. Jangan mentang-mentang sendirian, wah itu masih bisa diakali ini untuk masuk di sela-sela motor atau mobil, diterjang misalnya azani Allah wa iyyakum dengan sengaja lampu merah tadi. Nah, contoh azani Allah wa iyyakum dan peraturan-peraturan yang lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah selama tidak ada pelanggaran syariat. Nah, yang ketiga azani Allah wa iyyakum amruhum bima yukhalifu syara'. Perintah atau aturan penguasa yang menyelisihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Fahadha haramun imtithaluhu. Yang ketiga ini haram dilaksanakan. Pada dasarnya haram dilaksanakan di sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, hakalah sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa atiiur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para penguasa di antara kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang lafaz atii'u pada hak Allah dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dihukumi mutlak. Kalau Allah memerintahkan, wajib dilaksanakan. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika membuat sebuah aturan, wajib kita perhatikan di sana bidina azani Allahu wa iyyakum. Namun tatkala menyebutkan hak penguasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan lafaz ati'u. Semata-mata menyebutkan wa ulil amri minkum. Faedahnya yusani bidina azani Allah wa iyyakum menunjukkan ketaatan kepada penguasa, demikian pula ketaatan kepada para ulama muqayyadatun bi ta'atillah wa ta'atur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga kita rinci dengan 3 rincian tadi. Kalau perintahnya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib dilaksanakan. Kalau perintahnya tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya, juga wajib dilaksanakan. Tapi kalau perintahnya menyelisihi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka yang ini haram untuk ditaati. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hakada ikanibidina azani Allahu wa iyyakum. Adapun keterangan yang berikutnya terkait dengan prinsip ini ikanibidina azani Allahu wa iyyakum, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.